Ya, jadi bagaimana itu para ulama membahas tentang ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang mutasyabihat. Pertama, ayat mutasyabihat itu sendiri kalau kita ingin ketahui makna mutasyabihat itu apa sih, ya? Itu juga perbincangan para ulama, mutasyabihat itu apa yang dimaksud. Ada perbedaan pendapat di situ. Tapi saya ingin merujuk kepada guru kami, Profesor Dr. Ibrahim Khalifah rahimahullah taala, itu doktor pakar di bidang tafsir, guru besar, banyak rujukan masalah tafsir tentang masalah ilmu akidah itu kembali kepada beliau. Beliau menuliskan tentang apa makna daripada mutasyabihat dan muhkam itu apaan, ya. Beliau sampaikan kepada kami dalam tulisan beliau, juga dalam muhadarah beliau, bahwa suatu kata dalam bahasa Arab itu ada dua kategori. Yang pertama adalah dia itu enggak memiliki makna lain kecuali makna itu saja. Satu makna, enggak ada yang lain. Itu namanya berarti nas. Berarti kata itu nas. Yang kedua, itu adalah kemungkinan memiliki makna lain. Kategori yang kedua. Nah, kategori yang kedua ini mungkin ada makna lain, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna yang lebih kuat. Kita pahami dari kata itu ada makna yang paling kuat daripada makna-makna itu. Maka makna yang paling kuat ini yang namanya yang dimaksud dari kata ini, makna yang paling kuat itu namanya zahir. Yang kedua, makna yang tidak kuat, lemah. Ya, itu namanya makna muawwal. Takwil. Muawwal. Yang ketiga, itu makna yang sama-sama kuat. Jadi semua makna yang ada itu sama-sama kuat. Namanya itu mushtarak. Makna-makna yang sama kuat ini ada beberapa makna itu diistilahkan dengan mujmal. Nah, jadi kalau begitu yang dimaksud dengan mutasyabihat itu yang mana? Yang muhkam itu yang mana? Kata beliau, yang muhkam itu adalah nas tadi. Jelas-jelas satu makna. Yang kedua adalah makna zahir dalam satu kata, ya, itu yang dimaksud dengan muhkam, makna zahir, mana yang kuat. Sedangkan yang mutasyabihat itu masuk dalam kategori mujmal tadi, ya, dengan muawwal. Nah, jadi itu makna mutasyabihat. Ya, kalau ingin kita mempertanyakan mutasyabihat itu apa, kalau ada dalam Al-Quran makna yang dia itu muawwal, ya, atau lebih lemah daripada makna zahir, begitu juga dia ada apa namanya, sifatnya adalah mujmal, sama-sama kuat semuanya. Yang mana yang akan kita pilih? Nah, inilah nanti yang masuk dalam kategori mutasyabihat menurut beliau. Jadi dalam bingkai inilah kita bicara ayat-ayat yang mutasyabihat dengan definisi yang disampaikan ini, begitu. Nah, lalu kita lihat pada sebenarnya mawaqif para ulama, sikap-sikap para ulama dari semua mazhab dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti yang Maulana sebutkan tadi itu, ya. Itu kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu ada 4 mauqif semuanya. 4 sikap para ulama. Kalau boleh kita katakan para ulama atau para sekte-sekte lah, pemikir-pemikir dalam dunia Islam, kelompok-kelompok dalam hal ini. Yang pertama adalah tafwid. Serahkan pada Allah. Tafwid ini bermakna adalah mengetahui apa namanya, bahwa itu kita beriman sesungguhnya itu berasal daripada Allah dan wajib kita mengimaninya, tapi ada sifat di belakang daripada itu, tapi hanya Allah yang tahu. Ya, Yadullah, tangan Allah, kita percaya bahwa ayat ini turun dari Allah, tapi makna wajib kita imani, tapi hakikatnya mana pulangan kepada Allah, bahkan tidak kita terjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ya. Yadullah saja. Iqra'uha kama ja'at. Ya, baca dia sebagaimana adanya. Maknanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini itu tidak diterima oleh sebahagian orang nanti karena dianggap ini bukan sikap salaf. Ya. Tapi kita katakan, ya, para ulama kita di Al-Azhar mengatakan justru ini adalah sikap para salafus saleh yang paling otentik. Ya, paling otentik, ya. Bahwa mereka mengimani, dan tentu mereka dengan hati mereka yang baik, hati mereka yang apa namanya, yang tidak ada buruk sangka pada Allah atau macam-macam ada penyakit dalam diri mereka, dan mereka mengimaninya. Ketika mereka mentafwidkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah hakikat iman yang sebenarnya. Siapa yang tahu sifat Allah kecuali daripada Allah? Siapa yang lebih tahu tentang zatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Itu husnuzon kepada Allah, bukan justru buruk sangka ataupun maaf cakap, ada yang mengatakan itu suatu sifat jahal. Ya, tidaklah. Kalau orang beriman mesti mengetahui dulu baru
beriman. Nah, itu tafwid yang pertama. Dan kita dapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Sesuai menurut kemauan. Iya, ala muradillah. Bukan karena kita. Ya, saya tidak mengada-ngada kata-kata ini. Itu dihafal oleh semua orang nih. Dalam Lum'atul I'tiqad, karangan kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sebutkan kata-kata Imam Syafi'i ini. Jadi ketika beliau mengatakan ala muradillah, Tafwid. mafish kalam. Huwa tafwid. Ya. Imam Syafi'i, siapa aja yang mengatakan kita harus beriman sesuai dengan etikad Imam Syafi'i? Inilah etikad Imam Syafi'i. Tafwid. Ya. Ya.